Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Lau Channel. Kali ini dalam konten saya akan menyoroti dan menganalisa suatu kegiatan dalam suatu negara, yaitu adanya pemilihan pejabat dalam negara itu dalam sistem demokrasi. Di Indonesia, sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi Pancasila. Ya. Kebanyakan dalam praktek, ya tidak hanya Indonesia, tapi juga beberapa negara dalam pemilihan, ya kebanyakan setelah selesai pemilihan banyak orang, ya dalam pemilihan pejabat itu yang dilaksanakan dalam sistem demokrasi sesuai dengan peraturan di negara masing-masing, ya para kandidat pejabat itu hanya siap menang tetapi tidak siap kalah secara mental. Banyakan calon pejabat di dalam pemilihan itu sekali lagi hanya siap menang tetapi tidak siap kalah. Di mana biasanya, ya dalam suatu pertandingan dalam kandidat demokrasi, pasti dalam pertandingan itu ada yang menang dan ada yang kalah, itu pasti. Yang draw tidak ada. Jadi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi dalam praktek para calon pejabat itu dalam pemilihan siap menang tapi tidak siap kalah. Yang menang, ya saya memohon jangan sombong, tetapi yang kalah diterimalah secara legowo dan gentle, ya jangan ada masalah-masalah terus memelihara kambing hitam. Semoga saja rakyat kita dibudayakan dalam sistem demokrasi Pancasila ini, sistem legowo dan gentle dalam sistem demokrasi kekeluargaan, bahwa pemenang itu yang menang kita semua juga, yang kalah kita rangkul, yang punya bobot, yang punya nilai, ya yang punya nilai secara pribadi atau kelompok yang cocok untuk ditempatkan dalam sistem manajemen pemerintahan pemenang, ya dirangkul, ya yang kalah mendekatlah pada pemenang. Bagaimana menawarkan konsep-konsep supaya negara kita ini bisa berjalan secara gotong royong baik-baik. Selanjutnya, yang sekali lagi saya sampaikan, dalam suatu pertandingan menang dan kalah pasti akan terjadi, bisa menang dan bisa kalah. Misalnya dalam suatu pertandingan dalam pencalonan pejabat dalam sistem demokrasi yang dijalankan dengan sistem pemilihan, ya dalam pemilihan misalnya pilpres, DPR atau DPD atau
gubernur atau bupati ya dan sebagainya ya, setiap kandidat calon ya, calon pemimpin ya, kita budayakan siap menang juga siap kalah ya. Kita harus legowo dan gentle apabila kalah. Ya pemenang itu juga milik kita. Kalau bisa yang kalah juga mendekat memberikan sumbangsi pemikiran bagaimana pemenang itu dalam membangun suatu negara dalam sistem pelaksanaan pemerintahan yang baik. Kita adalah saudara, keluarga dalam sistem demokrasi Pancasila. Harus dirangkul untuk memikir pelaksanaan negara dan pemerintahan yang baik untuk menciptakan tujuan negara yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Di situ ada tujuan negara ya untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran ya seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali yang berdasarkan pada Pancasila. Selanjutnya dalam sistem pemilihan, dalam sistem demokrasi ini perlu dibudayakan sekali lagi bahwa kita demokrasi Pancasila adalah keluarga, sistem kekeluargaan, saudara sistemnya. Siapa yang menang itu adalah saudara kita. Kita dukung, ya, kita dukung. Nanti kita atur bagaimana memerintah yang baik bersama-sama dengan keluarga kita. Jadi perlu diciptakan perasaan yang legowo dan gentle. Ini harus ditambahkan pada pola pemikiran kita. Ya. Nah, pikiran kita semua sebagai rakyat. Ya. Kita ciptakan kerukunan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menang perlu merangkul yang kalah, diajak memikir, ditempatkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. Mari kita bangun bersama-sama bahwa kita tidak ada yang namanya permusuhan. Diajak, dirangkul. Yang menang jangan sombong, dirangkul bahwa dia adalah saudara kita. Yang kalah ya diterima secara legowo dan gentle demi negara kesatuan Republik Indonesia dalam koridor demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan sistem demokrasi secara kekeluargaan. Demikian saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatian saudara. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dapat diterima dengan baik untuk membangun pemerintahan yang baik, negara dan bangsa kita maju, tercipta keadilan dan kemakmuran sesuai tujuan negara dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 yang berdasarkan Pancasila. Terima kasih. Sampai jumpa pada konten Sandi Suarso yang akan datang. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Amin.